Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hinuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwati ahibati fillah, para jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya, menunaikan segala perintahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Mensyukuri setiap nikmat dari Allah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk beberapa bab. Ini masih membahas tentang persoalan birrul walidain. Sampai kurang lebih ini ada 15 bab ya, yang berkaitan dengan orang tua ya. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan ini bab tentang berkata lembut kepada orang tua. Kalau kemarin kita membahas bab yang keempat adalah tetap berbakti meskipun orang tua kita zalim. Ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana salah satu sosok yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an baktinya seorang anak kepada orang tua yang zalim, yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Nabi Ibrahim kekasih Allah memberikan kepada kita gambaran bagaimana seorang anak tetap bakti kepada siapa? Kepada orang tua sekalipun orang tuanya zalim. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memperlakukan orang tua dengan perlakuan yang sangat baik, tetap mengajak kepada kebenaran, akan tetapi disampaikan dengan kata-kata yang penuh dengan kelembutan.
Ya, mulai dari mengajak, membahasakan, wahai ayahku, sesungguhnya engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, sesuatu yang tidak bisa menolong engkau. Ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya. Ya, bahkan di ayat kemarin ayat 42, 43, 44, 45 itu urutan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ya, tidak ada sedikit pun perkataan yang menyinggung siapa? Bapaknya. Kita ketahui bersama ayahnya seorang musyrik. Ya, dia adalah seorang pematung, menyembah berhala, ya, termasuk pesohor, sehingga punya dampak yang luar biasa. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajaknya, ya, untuk ibadah kepada Allah, meninggalkan apa yang dia sembah, ya, pada akhirnya ayahnya pun dalam keadaan marah. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kau tidak senang, apakah kau membenci Tuhan-Tuhanku? Apa kata ayahnya? La arju, la ilam tantahi, la arjumanna. Kalau kau tidak berhenti, aku akan merajammu. Ini kata ayahnya. Kalau kau ngoceh terus, bahasanya ngajak aku untuk menyembah Tuhanku, akan aku rajam, akan aku lempar dengan batu. Wahjurni maliya, ya, dan tinggalkanlah aku. Ya, jangan kau datang lagi ke sini. Diusir oleh siapa? Ayahnya. Sekalipun ayahnya sudah mengusir, sudah mengancam dengan rajam, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika diusir oleh bapaknya? Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan untukmu wahai bapakku, dan aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Rabb. Ini seorang anak walaupun sudah dizalimi, diusir, ya, tapi perhatikan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berlaku lembut. Sampainya Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan orang yang musyrik, apalagi sudah dalam keadaan mati, ya, untuk memintakan ampunan, ya. Tetapi yang digambarkan di sini bagaimana tetap seorang anak itu punya kewajiban bakti kepada siapa? Kepada orang tua, walaupun orang tua itu dolim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bab yang kelima, berkata lembut kepada orang tua. Berkata lembut kepada orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di antara, ya, perilaku seorang anak kepada orang tua itu diatur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur kita bagaimana sikap tindak tanduk kita terhadap orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur, menunjukkan, ya, mengajarkan kepada kita, ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, perintah berbuat baik kepada orang tua tidak hanya perintah secara umum. Perintah untuk berbakti kepada orang tua tidak hanya perintahnya umum, tapi Allah Subhanahu wa taala mendetilkan. Di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu, janganlah kau beribadah, menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu kau harus berbakti. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah apa? Ibadah kepada Allah. Setelah perintah agar kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kepada kedua orang tua pula kamu berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, sampai kedua orang tuamu itu mencapai usia al-kibar. Ya, kibar itu usia jompo, usia tua. Dan rata-rata ya pada usia ini orang tua kita ya pada usia ini kadang-kadang sudah kembali biasanya perilakunya seperti siapa? Seperti anak. Pikun di antaranya. Ya, pikun perilakunya kayak bocah cilik gitu ya. Dan inilah usia kibar ini bisalah justru Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita agar perhatian kita justru lebih. Ya. Kenapa? Karena justru yang dirasakan oleh kita sebagai anak ya, termasuk di dalam doa yang kita ucapkan ya untuk mendoakan orang tua adalah agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita sebagaimana mereka mendidik kita kapan? Di waktu kecil. Kama rabbayani shaghir. Dan itulah puncak bagaimana orang tua bapak kita, ngurusi kita yang paling sulit mencurahkan berbagai macam perhatian adalah saat orang tua kita mendidik kita, membesarkan kita justru di saat kecil. Bagaimana susahnya seorang ibu ketika mulai melahirkan, ya tiap malamnya dia mungkin tidak tidur, ya hanya untuk menjaga anaknya. Setiap saat merengek harus sedia ASI. Kadang makanannya pun mengutamakan siapa? Bayinya. Semuanya curahan orang tua itu adalah yang paling besar justru ketika kita masih bayi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebaliknya orang tua membutuhkan kita, perhatian kita adalah di saat mereka sudah tidak bisa apa? Sudah usia jauh. Kalau bapak ibunya masih belum pensiun, masih bisa nyari duit, kadang-kadang anak ya lupa. Ya, masih punya gaji ya kadang-kadang. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara wajib kita berbakti kepada orang tua adalah di saat kedua orang tua kita atau salah satunya adalah mereka mencapai usia kibar. Usia kibar, usia lanjut. Ya, kira-kira usia berapa, Pak? Kan dengan ini masih ada yang sudah 60, 70? Ya. Ya, usia lanjut mungkin bahasa kita usia pensiun. S3 lah, sambung sebusana. Nah, ya. Apalagi pada kondisi saat orang tua kita itu tadi, kondisinya sudah lanjut usia, ya mungkin secara fisik sudah nggak bisa apa-apa, ya. Kadang-kadang pendengarannya mungkin sudah mulai berkurang, penglihatannya sudah berkurang, ucapannya sudah, itulah justru di sana, ya. Kesempatan seorang anak untuk membaktikan dirinya kepada orang tua dan pahalanya juga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala fala taqul lahuma uffin. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bakti kepada orang tua ini sampai detil. Tidak hanya perintah secara gamblang umum, tapi sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, janganlah engkau sekali-kali mengucapkan Itu bahasa Arab itu perkataan kelihatannya sepele, ya, tapi ada penolakan. Bahasa kita lah berwesi. Dia bisa jadi tetap melakukan, diperintahkan oleh orang tua, dia tetap mengerjakan. Tapi
ketika mengerjakan itu ada kalimat, ya, ada kalimat yang seakan-akan dia itu merasa apa? Keberatan. Entah apapun bahasanya. Subhanallah lah, ya. Itu ucapan, perkataan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dosa tidak? Dosa. Ini dengan perkataan saja kita dilarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai detail bakti kepada orang tua itu sampai cara ngomong kita juga. Wala tanharhuma, apalagi ini adalah perkataan yang lebih dari itu, yaitu membentak. Ucapan kita nadanya tinggi, intonasinya meninggi. Ini termasuk kata tanhar. Ya, jadi bahasanya ucapan kita ini meninggi. Bahasa kita bentak. Nauzubillah. Ya, nanti kita akan bahas dosanya itu seperti apa membentak orang itu. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua qawlan, perkataan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Disebutkan yang dimaksud dengan qawlan karimah, berkata Syekh As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, yaitu mengucapkan kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mereka berdua senangi. Saya ulangi, yang dimaksud dengan qaulan karimah adalah perkataan yang mereka berdua itu senangi, dan ia berlembah lembut kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik, yang terasa enak di dalam hati mereka berdua, yang menenangkan jiwa mereka, yang hal ini tentunya bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan waktu yang dan adat. Ini Syekh As-Sa'di menafsirkan qaulan karimah. Jadi perkataan yang mulia itu yang pertama, perkataan yang membuat mereka itu senang hatinya. Ya, perkataan yang membuat mereka itu enak ketika kita berkata-kata kepada mereka. Dan tentunya ini sesuai dengan kondisi dan adat di tempat masing-masing. Bahasanya orang Solo dengan orang Banyumas yang ini beda. Ya, orang Batak dengan orang Sunda mungkin beda. Ya, belum tentu perkataannya tinggi, kalau orang Batak mungkin biasa. Jadi ini sesuai dengan waktu dan adat. Apa yang disenangi oleh orang tua, ya kalau biasanya ngomongnya keras, kalau biasanya orang sana membuat mereka senang, ya itulah qaulan karimah. Tapi bagi orang kita, mungkin orang Solo, ketika nadanya tinggi, ya bahkan itu biasa. Ya saya kan orang mungkin nikah sama orang Batak gitu ya, mungkin intonasinya ngikuti istrinya, maka dengan orang tua yang asli Solo ya nggak bisa. Berarti harus gitu ya. Jadi ini qaulan karimah adalah perkataan yang disenangi oleh siapa? Orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang menjelaskan tentang perintah berkata lembut kepada orang tua. Lalu hadisnya Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Thayyibah ibnu Mayyas qala kuntu ma'an Najdan fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir fadzakartu dhalika li Ibn Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi min al-kaba'ir hunna tis'un al-ishraku billah wa qatlu nasamatin wal firaru min az-zahri wa qadful muhsanah wa aklu riba wa aklu malil yatim
wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhir wa buka'ul walidaini min al-huquq. Qala Ibnu Umar atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah qultu i wallahi. Qala ahiyyun waliduk qultu in bi ummi. Qala wallahi law alatta lahal kalam wa at'amtahu man ta'am la tadkhulanna al-jannah majtanat al-kaba'ir. Ini hadisnya cukup panjang, yang artinya dari Musaddad. Jadi dari keutamaan hadis-hadis Al-Bukhari, beliau menyebutkan para rawi sampai kepada Rasul, disebutkan orang-orang. Dari Musaddad, ia menceritakan kepada kami, ia berkata Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Ini rijal hadis, para rawi yang meriwayatkan hadis itu. Ia berkata Ziyad bin Mikhraq menceritakan kepada kami, ia berkata Toilasah bin Mayyas menceritakan kepadamu. Ya. Aku pernah tinggal bersama orang-orang Najd. Ya. Lalu aku pernah berbuat dosa yang menurutku termasuk dosa-dosa besar. Aku lantas menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar, ya, kepada sahabat Nabi, dan dia bertanya, dosa apakah itu? Aku menjawab, dosa ini dan itu. Ya, intinya Toilasah ini mengaku dulu, ya, saya pernah melakukan dosa dan dia menganggap itu dosa besar. Ya, lalu Ibnu Umar berkata, dosa apa itu? Lalu disebutkan ini dosanya. Lalu Ibnu Umar berkata, itu tidak termasuk dosa besar. Ini tidak disebutkan dosanya apa. Tapi kata Ibnu Umar itu bukan dosa besar. Berarti itu adalah dosa kecil. Lalu Ibnu Umar berkata, dosa besar itu ada 9. Jadi yang termasuk dosa besar itu ada berapa? Ada 9. Di hadis yang lain ada 3, ada 5. Pada hadis ini Ibnu Umar menjelaskan ada 9. Apa itu dosa besar? Dosa besar itu salah satu, ya, cirinya yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan apa? Laknat dari Allah. Dosa besar itu diantaranya seseorang akan mendapatkan laknat. Yang kedua, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu efek yang paling besar dari dosa besar. Dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya dosa besar. Apa itu dosa besar? Yang pertama, al-isyraku billah. Ya, seseorang menyekutukan Allah. Dan ancaman dosa besar itu adalah pasti pelakunya kalau dia tidak bertaubat akan masuk neraka. Jadi ancaman dosa besar itu ketika pelakunya tidak bertaubat, ya sebelum mati dia tidak bertaubat kepada Allah, ancamannya neraka. Mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat, ancamannya neraka. Dan dosa besar ini tidak mudah untuk dihapus. Berbeda dengan dosa-dosa kecil. Ya, tapi jangan memandang dosa itu dari sisi apa? Kecilnya. Bagi seorang mukmin yang memandang dosa itu seperti dia memandang ada gunung yang mau runtuh. Ya, tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik memandang dosa itu seperti apa? Seperti ada lalat di pelupuk matanya, cuma digibas saja. Seperti yang melihat nyamuk di depan matanya ada digibas, artinya gampang. Tapi orang mukmin itu seakan-akan dia melihat gunung besar yang akan menimpa diri, itu melihat dosa. Jadi dosa yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ancamannya jelas. Kalau dia tidak bertaubat, dia tidak kembali kepada Allah, ini hukumannya neraka. Mendapatkan laknat dari seluruh makhluk, dijauhkan jelas dari rahmat dan ancamannya neraka.
Yang kedua, Ibnu Umar menyebutkan wa qatlu nasamatin, wa qatlu nasamah, membunuh manusia. Dan nasama itu yang bernyawa, tapi maksudnya adalah membunuh orang. Ya, membunuh orang itu dosa besar, ancamannya neraka. Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Maka bagi seorang muslim, ya, ketika sudah tandang menghadapi lawan di medan perang, pantang untuk mundur. Ya, apalagi melarikan diri dari perang ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Tidak akan saya panjang kembali. Intinya nanti seseorang yang lari dari medan perang ketika sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya mungkin punya anak, punya istri, rumahnya bagaimana. Ya kalau sudah jihad di jalan Allah, tidak ada pilihan. Ya kecuali menghadapi. Kalau mundur, berarti dia telah mencelakai bukan dirinya sendiri tapi agamanya. Ya. Yang keempat, menuduh wanita baik-baik berzina. Ya, menuduh wanita baik-baik berzina. Al-qadzaf, nuduh wanita berzina. Ya ini tidak gampang. Ya di sana harus ada saksi, tidak boleh nuduh. Nanti ada pembahasan tentang al-qadzaf. Ya. Yang penting ini termasuk dosa besar yang kita ketahui. Yang kelima, wa'akilur riba, memakan riba. Ya. Riba ini termasuk dosa besar. Ya. Panjenengan punya duit, ngutangi orang, ya, tapi caranya tadi mendapat keuntungan, ya. Ini hati-hati, ya. Riba ini termasuk dosa yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini mengancam perang dengan orang-orang yang melakukan riba. Pertanyaannya, ada nggak yang menang ketika perang dengan Allah? Pasti dia akan binasa. Yang keenam adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Ya, kita mungkin mengelola yayasan, mengelola dana anak yatim, hati-hati sekali. Ya, jangan sampai ada harta yang diamanahkan untuk anak yatim diambil oleh kita haknya. Ya, ini termasuk dosa yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah berbuat kesyirikan di masjid. Wa ilhadun fil masjid, membuat kesyirikan di masjid. Ada enggak yang hari ini orang-orang melakukan? Alhamdulillah. Saya pernah mendengar di mana di Istiqlal pernah dipakai untuk nyanyi atau apa ya? Paduan suara, dan yang nyanyi itu bukan hanya orang muslim, bahkan orang muslim. Ya, hati-hati. Ilhadun fil masjid, seseorang berbuat syirik di masjid, berbuat dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar. Nah, yang kedelapan akan kita bahas menghina orang tua. Menghina orang tua. Dan yang kesembilan, durhaka kepada orang tua sampai keduanya menangis. Ini akan saya garis bawahi. Di antara dosa besar ini adalah seseorang menghina orang tua, baik orang tua dia sendiri atau orang tua orang lain, dan dia durhaka kepada orang tua sampai orang tua itu meneteskan air mata, baik dengan lisannya,
baik dengan perbuatannya, sampai orang tua itu menangis, meneteskan air mata gara-gara perilaku anaknya, itu termasuk dosa besar. Nauzubillah. Hati-hati. Kalau sampai orang tua kita nangis karena ucapan kita, nangis karena perilaku kita, ancamannya apa? Neraka. Dikuatkan dengan hadis dari riwayat Ahmad dan At-Tabarani, disebutkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil khamsa wa sumtu ramadhana wa adaitu zakata wa hajjatul baita fama dali. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu shalawatil khamsa, aku melakukan sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku keluarkan zakat, bahkan aku berhaji ke Baitullah. Fama dari, kira-kira aku mendapatkan pahala apa? Orang ini tanya kepada Rasul. Kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku keluarkan zakat, aku punya harta, aku haji, kira-kira aku akan mendapatkan apa nanti pada hari dia? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman fa'ala dzalika", barang siapa yang melakukan itu semua, kana ma'an nabiyyin, dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Jadi jangan dikira sholat kita dijaga 5 waktu, puasa Ramadan kita utamakan, zakat kita keluarkan, kalau punya dana ya berangkat haji. Ini pahalanya luar biasa, dikumpulkan yang pertama dengan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur imannya, dan pembulunya adalah sahabat siapa? Abu Bakar, yang imannya betul-betul jujur. Wasyuhada, dan para syuhada. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Itu pahala kita rajin sholat. Jadi kita harus ada keyakinan. Kita berangkat sholat 5 waktu itu harus punya keinginan, ya Allah kumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Dan pasti tempatnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orientasi kita ke masjid itu bukan hanya gara-gara orang kepenak, ya, masuk orang makan gitu. Tapi harus punya cita-cita saya ingin dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Kita puasa Ramadan sana, ya, kita keluarkan zakat sana. Ini ibadah-ibadah agung, ibadah-ibadah besar, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda di akhir hadisnya, illa, kecuali ayyauqa walidayhi, kecuali orang yang dia berbuat buruk kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Kecuali orang yang dia ini melakukan hukum, ya, dia melakukan perbuatan yang menyebabkan kedua orang tuanya tadi, ya, menyebabkan kedua orang tuanya tidak ridho, menyebabkan orang tuanya sakit hati, menyebabkan orang tuanya menangis, menyebabkan orang tuanya mendoakan buruk. Itu termasuk hukukul walidain. Kebalikan dari bakti kepada orang tua adalah dia berbuat buruk kepada orang tua. Jadi ancamannya berat, ya, ancamannya berat. Jadi sholat bisa jadi sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah-ibadah yang lainnya itu ditolak gara-gara dia
memperlakukan buruk orang tua. Ini bahayanya bersikap buruk kepada orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar, dia berkata, salah satu la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pada hari kiamat itu tidak akan dilirik, tidak akan dilihat. Artinya tidak akan dipedulikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jangankan ditolong, dilihat saja tidak. Berarti diacuhkan, dibiarkan. Alhamdulillah, ini pada hari kiamat. Dilihat saja tidak. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, ya, adalah orang yang berbuat buruk kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ya. Orang yang memperlakukan buruk orang tuanya, baik dengan lisan, perbuatan, ya, intinya dia melakukan sesuatu yang membuat orang tua itu tidak ridho, ya, menjadikan orang tua kita nangis dengan ucapan kita, dengan perilaku kita. Apapun yang menjadikan orang tua tidak ridho kepada kita, ini menjadi sebab seseorang tidak dilirik, tidak diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah wad dayyus. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Kenapa ini diancam? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini dalam keadaan fi ahsani taqwim, dalam kondisi sebaik-baiknya penciptaan. Ketika seseorang sudah diciptakan sebagai laki-laki, itulah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berusaha mengikuti hawa nafsunya, baik dengan busana, pakaian, perilaku laki-laki, kok kayak banci, itu enggak ada. Itu karena apa? Alasan-alasan mereka, ya. Itu sebenarnya yaitulah salah satu bentuk, ya, dia tidak apa? Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengubah penampilan. Maka hati-hati Bapak. Ya, ini termasuk orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki ya ingin jadi perempuan atau perempuan ingin jadi laki-laki. Ini termasuk perbuatan yang mendapatkan ancaman besar. Wadayus yang ketiga adalah seorang suami laki-laki yang tidak ada rasa cemburu terhadap siapa? Pasangannya. Ini dayus. Istrinya gaul dengan siapapun, kemanapun, dengan laki-laki, pokoknya monol. Itu dayus. Ancamannya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki itu harus punya rasa cemburu. Dan itu dibuktikan oleh para ulama dan murid. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu ketika ada tamu, istrinya berjalan dan kedengaran lapak, kedengaran hentakan sandal itu dimarahi. Sampai sebegitu. Apa seperti itu? Ya, kecemburuan seorang agar kayak gue berarti orang apa? Enggak tunggu sayur lama-lama apa nggak boleh? Ya tentunya tetap ada ketentuannya. Ya, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Artinya ini harus muncul rasa apa? Cemburu ketika lihat istrinya sudah mulai gak benar. Ya, harus hati-hati. Walaupun sudah tua gitu ya, kayak sudah laku, ya,
Tetap itu harus hadir. Bagi seorang laki-laki itu rasa cemburu. Kalau hilang itu bahaya. Lalu dilanjutkan wasala satu la yadkhulunal jannah, dan ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Tadi 3 orang yang tidak diperhatikan oleh Allah, sekarang 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, urutan yang pertama tetap orang yang tadi berperilaku buruk kepada siapa? Orang tuanya. Durhaka kepada siapa? Kepada orang tua. Tidak diperhatikan, tidak masuk surga. Wal mudminu 'alal khamar, ya orang yang kecanduan minuman keras, apapun itu jenisnya yang memabukkan sampai kecanduan, itu termasuk yang tidak akan masuk surga. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang senang menyebut-nyebut pemberiannya. Ketika infak, ketika sedekah, itu selalu mungkin-mungkin, bukan menyebut-nyebut, mungkin-mungkin pemberiannya. Ya, ketika orang mungkin dulu dibantu oleh kita, ternyata orang itu malah mungkin berbuat zalim kepada kita. Kita sebutkan pemberian kita, kayak orang ngerti dia kayak apa, orang ya aku bantu. Ini hati-hati. Kalau kita sudah ngasih orang, udah jangan ingat-ingat. Apalagi mungkin setiap pemberian kita, ini hati-hati. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan lalu Ibnu Umar berkata, ini belum selesai. Ya, jadi yang ke-9 itu durhaka kepada orang tua sampai menyebabkan orang tua menangis. Lalu Ibnu Umar bertanya kepadamu, apakah kamu takut neraka dan ingin masuk surga? Atau frahun nar wa tadkhulul jannah? Apakah kamu takut neraka dan ingin masuk surga? Maka aku menjawab, Qailasah tadi menjawab, iya. Maka Ibnu Umar bertanya, perhatikan, apakah orang tuamu masih hidup? Tadi Ibnu Umar berkata, apakah kamu takut neraka? Apakah kamu ingin masuk surga? Ini seakan-akan ada jalan yang mudah dijauhkan dari neraka, mudah untuk masuk surga. Maka pertanyaan Ibnu Umar, apakah orang tuamu masih hidup? Itu dikaitkan masuk surga itu dengan pertanyaan, apakah orang tuamu masih hidup? Maka aku menjawab, ibuku masih hidup. Berarti ayahnya sudah meninggal, ibunya masih hidup. Lalu Ibnu Umar berkata, demi Allah, ya, fa wallahi lau alanta lahal kalam. Demi Allah, kalau kamu berkata lembut kepadanya dan memberi makan kepadanya, pasti kamu akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar tadi yang disebutkan. Selama engkau berkata lembut kepada ibumu dan engkau memenuhi segala kebutuhan ibumu dan engkau menjauhi dosa-dosa besar tadi, tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat dosa-dosa yang besar yang disebutkan tadi, ada 9, maka engkau akan masuk surga. Ini ada kata-kata apa? Wa alan tal kalam. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan dianggap sepele perkataan lembut kepada orang tua. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qul lahum qawlan kariman. Ya, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Itu adalah ucapan lembut. Ucapan yang membuat hati orang tua itu senang, yang membuat hati orang tua itu ridho dengan kita. Itu Masya Allah. Saya membaca kisah tabi'in, di antaranya Muhammad bin Sirin. Ini seorang ulama tabi'in. Ya, ayahnya dulu adalah Maula Abu Bakar. Ayahnya dulu adalah budaknya Abu Bakar, lalu dimerdekakan. Ibunya, ayahnya itu
Budaknya sahabat Ibnu Abbas, ibunya adalah Maula Abu Bakar. Keduanya dibesarkan di lingkungan para sahabat. Bahkan ketika dinikahkan, ini yang meriasi ini adalah Ummahatul Mukminin. Ya, sampai nikah lahirlah seorang ulama besar namanya Muhammad bin Sirin. Ulama yang sangat juhud mendalami bidang fikih, menjadi rujukan pada waktu itu. Disebutkan di dalam satu riwayat, ketika Muhammad bin Sirin, ketika dia memasuki rumah ibunya, ketika sedang bersama ibunya, dia itu seperti orang yang sakit. Sampai orang-orang bertanya, kenapa Ibnu Sirin? Jadi begitu tawadunya di hadapan ibunya, dia sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata sebelum ibunya memerintahkan kepada Ibnu Sirin. Lalu ada ulama yang disebutkan masih dari Ibnu Sirin. Beliau pada suatu hari menjawab perkataan ibunya dengan intonasi lebih tinggi. Apa yang dilakukan? Dia memerdekakan 2 budak. Saking khawatirnya, ucapannya itu menjadi dosa yang akan menghantarkan dia kepada neraka. Dia membebaskan 2 budak. Gara-gara ucapannya apa? Terlalu tinggi. Saking khawatirnya, dia agar dosanya dimaafkan oleh Allah, dia membebaskan 2 budak. Ya, karena bersedekah membantu orang lain termasuk yang akan menutup kemarahan siapa? Kemarahan Allah. Sedekah itu akan mencegah marahnya Allah. Yang dia lakukan memerdekakan 2 budak. Saking sedih orang-orang terdahulu memperlakukan orang tua. Jadi sekali lagi, berkata yang halus, lembut, berkata yang baik kepada orang tua ini termasuk di antara amalan yang akan memudahkan seseorang masuk surga. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulannya, ucapan yang baik, ucapan yang lembut, yang menenangkan orang tua, yang menjadikan orang tua kita ridho dengan ucapan kita, itu salah satu di antara sebab masuknya seseorang ke dalam surga selama menjauhi dosa besar. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kesimpulan, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, dan apabila kedua orang tua sampai menangis karena perlakuan durhaka anak, maka perlakuan durhaka tersebut lebih berat dan lebih membinasakan pelakunya. Berbakti kepada kedua orang tua dan berbicara dengan lemah lembut kepada keduanya merupakan salah satu sebab kuat masuk surga. Itu diantara kesimpulan dari hadis yang kita bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mudah-mudahan bisa mempraktekkan bersyukur ketika orang tua kita masih hidup, ya, apalagi mereka dalam posisi lanjut, ya, itulah kesempatan kita untuk kita mengabdikan, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena sungguh sangat rugi orang yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya tidak menjadi sebab dia masuk surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan hamdalah dengan doa kafatul. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.